Apakah sudah siap? Siap nggak siap pun kita mulai lah ya, karena untuk menghemat waktu. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan di mata kuliah Rekayasa Web untuk pertemuan kedua. Suara saya apakah jelas? Jelas, Anak-anak? Pak. Jelas, Pak. Oke, bagus. Tampilan layarnya jelas. Ya, Tampilan Jelas. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut. Untuk pertemuan kedua ini kita ngapain? Jangan lupa aktifkan Apache MySQL. Ini harus dalam keadaan running. Nah, kemudian cara post tugas di GitHub itu bagaimana sih? Yang seperti saya bilang harusnya begini nih, harusnya begini nih. Sebenarnya saya udah kirim di grup kalian dan di Classroom ada link YouTube yang dibahas untuk kelas SI5A dan SI5B. Di mana caranya haruslah sama persis. Tapi bercermin dari kelas mereka, itu kurang lebih waktunya nanti totalnya jadi 2 jam. Jadi sebaiknya ini saya skip. Kalian tonton videonya aja yang saya bilang itu. Jadi di awal-awal tuh ada saya jelasin bagaimana cara membuat atau mengerjakan untuk nilai tugas yang di GitHub. Jadi semacam kalian nulis catatan atau kesimpulan. Pertemuan ini kita belajar apa sih? Pertemuan ini kita belajar apa? Nah, jika kurang jelas, nanti silakan tanya di grup Telegramnya. Oke, jadi ini saya skip dulu. Tapi jika ada waktu, saya balik ke sini. Nah, kita bahas yang lebih penting, yang ke materinya. Ini kan tugas. Tugas penting nggak penting, tapi sudah ada rekamannya. Jadi lebih baik kalian menonton dari link yang saya berikan di kelas SI5A dan SI5B. Nah, tapi kalau ada waktu di kita ini, kita kan mulai jam 7. Jika ada waktu, masih cukup, nanti kita bahas. Nah, ini kita mulai ke pembahasan seperti ini. Pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai yang namanya nginstal WordPress. Yang saya bilang, tinggal klik, 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 jadi 5 menit selesai. Kemudian saya juga udah nunjukin cara ekspor dan backup. Nah, saya akan nunjukin misalnya. Karena di pertemuan ketiga, nanti di pertemuan ketiga, kita sudah mulai yang namanya boleh offline. Tapi nanti kondisinya saya kasih tahu juga. Nah, saya mau lanjut tentang ini. Import dan restore yang WordPress-nya. Apa yang mesti disiapkan? Pertama, pertemuan sebelumnya itu kita udah punya yang namanya hasil pertemuan satu ini. Nah, berarti ini kan saya hapus nih. Ini menghasilkan dia ini. Jadi, anggap ini belum ada. Nah, ini saya hapus. Kemudian, di sum-nya. Nah, ini ada folder sum. Ada folder htdoc. Intinya di sinilah aplikasi web pastinya, htdoc. Bisa nggak diganti alamat htdoc nih? Sebenarnya bisa. Tapi saya skip aja untuk menghemat waktu. Nah, folder kalian kan ini. Ini coba saya hapus. Jadi asumsinya ini kalian punya filenya, tinggal ngelanjutin di lab. Nah, saya akan lanjutin. Kemudian, saya akan buka database. Cara cepat buka PHP-admin tuh ngeklik admin di MySQL ini. Di control panel, tinggal dibuka. Nah, ada seperti ini. Tinggal kita pilih database kalian, yaitu DBSI5J nih. Saya pilih drop. Drop. Hapus. Di oke. Nah, hilanglah databasenya. Kalau kalian masih ingat, saat membuka localhost garis miring SI5J 2122O akan keluar sesuatu nih. Yang kalian apa keluarnya? Coba dilakukan. Localhost garis miring SI5J 2122O. Silakan dilakukan di laptop kalian, keluarnya apa? Gusti Dinda Permata.
Iya Keluarnya Pak, apa yang Gusti? ini Pak bentar Pak. Iya. Mengetiknya ini ya, localhost garis miring SI5J2122O. Keluarnya apa di yang kalian? WordPress, Pak. WordPress, bener. Intan ya namanya. Ini bener Intan RVS. Ya, Pak. Intan. Oke, sip. Dehan, keluarnya apa Dehan? Pak maaf tadi kepencet matiin. Hah? Apanya dimatiin? Kepencet close. Loh ya udah tinggal buka lagi, ya nggak? Kalau si Ini, Krisna Pak. sudah, hah apa tuh? Kayak gitu keluarnya ya? Pak, Aman, Dehan. salah ngasih sandi kayak gini keluarnya Pak. Salah ngerti Sandi. Siapa nih? Yang lagi ngomong nih Gusti apa Dehan? Dehan Pak. Mana? Apa keluarnya? Tidak ditemukan. Oh, itu bukan salah Sandi tuh. Nanti aja. Si Ari ini kalau lagi mati listrik gak apa-apa Ari, di turn off aja ininya, videonya. Ya, intinya yang keluar WordPress ya. Tapi kalian lihat apa yang terjadi dengan yang saya. Saya enter, dia bilang object not found. Nah, jika terjadi seperti ini, jangan panik dulu kalau ada error 404 nih, artinya dia tidak ditemukan. Kita cross check dulu. Yang namanya object not found pasti terjadi jika memang yang sedang kita akses ini tidak ketemu. Nah, caranya gimana? Berarti kan kalau localhost sama dengan htdoc, berarti SI5J2122O ini harusnya di dalam htdoc ada folder dengan nama ini. Saya cek di dalam htdoc saya. Ada nggak folder dengan nama ini di dalam htdoc? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Tadi sudah saya hapus. Nah, supaya ada bagaimana? Ini cara menggunakan file yang saya kirim di grup WA kalian, yang backup itu. Jadi ceritanya pertemuan selanjutnya, yang udah di lab, boleh nggak ngelanjutin? Aku males bawa komputerku, kata kalian kan. Atau komputer saya lagi rusak laptopnya. Saya mau pakai lab gimana? Nah, mau nggak mau kalian nyiapin file nih. Cerita selanjutnya, Telegram pun punya yang namanya Telegram Web. Kalian bisa scan Telegram Web ini. Ya, yang pasti konekin ke handphone. Pakai akun kalian, tinggal di-scan. Ya, tinggal di-scan udah masuk nanti. Tinggal kalian download bahannya itu. Nitipnya di mana? Boleh nitip di teman kalian atau ngirim ke siapa lah intinya bahannya. Jadi dia 2 GB bisa disimpan di dalam Telegram ini. Jadi nggak usah colok-colok flash disk. Yang penting ada koneksi internet, udah dia bisa dipakai. Nah, jika udah dapat filenya bagaimana? Berarti kan kita download. Dapat filenya, yaitu seperti yang saya bilang, hasil pertemuan 1 kemarin akan digunakan sebagai bahan pertemuan 2 yang sekarang. Berarti hasil pertemuan 2 sekarang akan digunakan sebagai bahan pertemuan 3, yaitu pertemuan offline nanti. Nah, berarti kalau saya belum ada bahan pertemuan kedua, saya akan copy dia ini. Yang SI5J ini. Saya copy, taruh di mana? Taruh di dalam htdoc. Nah, ini akan lebih cepat jika kita copy yang zip-nya. Oke, yang temannya bilang tuh, itu ada tulisan beda server katanya. Ya, jelas lah belum diekstrak, udah dibuka. Nah, caranya gimana? Klik kanan, ya cari softwarenya misalnya kalian WinRAR. Saya 7zip, saya menggunakan extract here. Sama kok, ekstrak di sini atau ekstrak here. Jika sudah, ya tunggu aja. Tinggal di yes lah ini. Nah, nanti dia udah selesai, dia akan terdapat sebuah folder yang di dalam htdoc tadi, SI5J2122O. Oke, dengan database file SQL. Udah, hanya begitu. Jadi yang udah kita backup atau bahannya tadi ditaruh ke dalam htdoc, habis itu diekstrak. Dapatlah filenya. Jika sudah, baru kita akses ulang. Jreng-jreng. Apa keluarnya? Nah, ada keluar lanjutannya. Error establishing a database connection. Kenapa seperti ini? Ada cerita selanjutnya. WordPress itu aplikasi web. Dia memiliki aplikasinya yang ditaruh di dalam htdoc. Oke, aplikasinya yang mana sih yang sedang kita akses nih? SI5J2122O. Jika saya salah O-nya saya ganti 0. Saya enter. Object not found. Kenapa?
Pula ade pak, kata kalian ngotot kan. Pula ade naruh di HTDoc bapak tidak percaya nia, kata kalian kan ngotot pula. Nah, ingat-ingat tulisannya sangat ngaruh, spasi pun ngaruh. Ini kebetulan O, saya tulis 0, berarti 0 diganti O. Jadi teliti-teliti maksudnya, dilihat dulu tulisannya. Nah, kelanjutannya seperti ini. Pak, kunela teliti lah kata kalian. Kula nurut cara Bapak, tapi error establishing database connection. Kenapa? Ini pastinya masalah di database. Koneksi database-nya dia nggak berhasil, ya. Apa yang mesti kalian lakukan? Solusi pertama adalah cek bener nggak MySQL-nya udah running. Karena apa? Jika MySQL-nya saya stop, saya reload, apa yang terjadi? Jeng 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 jeng. Nah, intinya halamannya ya, halaman inilah dia bingung, nggak ada database koneksinya, koneksi database ya. Jadi solusi pertama, pastikan MySQL-nya dalam keadaan running. Itu yang pertama. Pak, kata kalian, saya udah running MySQL dari kapan? Saya ini rajin running tuh. Nah, tapi tetap kayak begini. Solusinya bagaimana? Bukalah di HTDoc direktori kerja kita. Nah, direktori kerjanya SI5J ini kan, berarti barangnya ini. Ada file wp config. Jadi, saat hosting pun penting untuk tahu konfigurasi database ini. Karena udah hosting, nanti perlu diganti sesuatu. Buka dengan text editor kita. Nah, nanti ada tulisan yang namanya db_si5j2122o. Nah, kalau hubungannya dengan database, itu larinya ke phpMyAdmin. Bukalah phpMyAdmin menggunakan SAM control panel. Ngomong-ngomong, jika ada pertanyaan, jangan nunggu saya selesai ngomong ya. Tanyalah, Pak, apa tadi, Pak? Misalnya ini. Apa saya ini nggak ada, Pak, tombol itu misalnya. Nah, langsung aja, jangan udah terlalu jauh baru minta ulangnya. Jadi ini kita klik admin, kebukanya phpMyAdmin. Jika udah selesai, cek bener nggak di bagian db name tadi, yaitu dbsi5j21. Nah, kita lihat ya, bandingin kiri kanan gini. dbsi5j2122o. db ini adanya A dan B, yang ini belum ada. Caranya bagaimana biar ada? Nah, kemarin di pertemuan pertama kita menggunakan export. Untuk menggunakan kembali jika dia belum ada, kasusnya sekali lagi belum ada ya, kita mau ngelanjutin file kita di komputer itu. Berarti kita import, pilih filenya yang SQL. Nah, di mana lokasi filenya yang kita simpan tadi? Kita kan naruhnya tadi di dalam HTDoc karena sudah saya ekstrak. Berarti saya buka dari HTDoc ini. Nah, saya akan buka yang di HTDoc file 127001. Udah selesai, saya pilih open. Ya, jadi hanya milih file SQL yang hasil ekspor untuk diimport di komputer target. Jika sudah, sampai ini belum ada pertanyaan ya. Kalau ada, tanyakan. Jika sudah, klik go. Tinggal kita tunggu. Nanti ada checklist ya warna hijau. Ya, tinggal kita tunggu. Nanti ada checklist yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Import udah selesai katanya. Selesai dengan sukses. Ada 62 query. Cuekin aja. Yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah mereload halaman ini sehingga tampil WordPress-nya seperti yang kalian. Kenapa agak lama seperti ini? Ya, dia memang ada koneksi ke database, ke servernya. Nah, itu nggak usah diherankan. Jadi dia memang koneksi ke database-nya, terus. Koneksi ke servernya yang butuh koneksi internet, makanya dia agak lama loadingnya. Nah, ini udah ya. Posisi kita sampai sekarang, itulah yang dibilang tahap restore, import dan restore aplikasi. Sampai ini ada pertanyaan? Pak. Iya, Tanya, Pak. silakan. Dibuka localhost S5J2220. Yang nanya ini siapa? Rian ya? Mana orang ini? Cynthia. Yang kamu apa tampilannya? Coba kamu share screen ya. Gini. Tunggu. Coba kamu share screen.
Silakan share screen, Cynthia. Ini Pak, saya meetnya pakai handphone. Nggak apa-apa, kamu tethering di laptop tuh iniin share screen. Jadi kita gampang ngelihatnya. Ini nih gimana mau ngelihatnya kamu nih, susah nih. Oh, itu ya tampilannya. Kalau ada tulisan maksimum execution time 30 detiknya udah berlalu, ya itu penyebabnya karena RAM kamu berat ngeloadnya. Jadi solusinya gimana? Reload lagi. RAM kamu 2 GB apa 4 GB? RAM laptopnya RAM laptop berapa gitu? RAM laptopnya berapa gitu? 4 Pak. iya 4 dan HDD ya. Bukan SSD kan? Kurang tahu juga Pak. Ya, penyebabnya ini. Jadi kalau dia udah kelamaan, lewat 30 detik loadingnya belum selesai, maka dia akan men-stop proses itu. Itu penyebabnya. Kalau yang teman kalian ini. Nah, solusinya gimana? Tinggal usahakan reload ulang. Ini berarti udah tampil yang kamu ya. Udah bisa Pak. Nah, karena kamu udah nge-reload. Ya, kayak gitulah. Intinya kalian kalau nemuin masalah waktu, biasanya disebabkan oleh... Apa kok? apa? Saya ulangi ya, jika kalian nemuin kayak teman kalian ini, penyebabnya adalah biasanya resource di laptopnya nggak support. Bukan nggak support dalam artian gimana, dia nggak, dalam tanda petik ya, tidak mumpuni. Jadi dia sangat berat prosesnya. Solusinya gimana? Ya mau nggak mau dicoba reload ulang. Oke, itu ya. Kalau udah di reload ulang, Pak, tidak berhasil lah. Ya udah makin berat dia. Ya solusinya salah satunya upgrade RAM. Memang seperti itu. Lanjut ya. Saya sampai mana tadi tuh? Ada lagi yang mau bertanya? Jika ada masalah waktu, ada tulisan max execution time. Artinya, waktu eksekusinya atau waktu ngeloadnya sudah habis. Solusinya gimana? Ya, salah satunya mesti di-upgrade RAM-nya. Sampai ini, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Enggak ya? Saya lanjut. Jika tidak, nah ini, saya masuk ke poin 2 ini. WordPress memiliki dua macam area kerja. Area kerja ini dibilang gimana area kerja ya? Kayak gini. Kalau kita buka suatu web, misalnya web Atmaluhur, pertemuan pertama sudah sempat saya kasih tahu, web Atmaluhur menggunakan WordPress. Yang kita sedang lihat sekarang, ya tampilan ini nih, tampilan webnya, ini merupakan front end disebutnya. Front end, halaman depannya. Oke, ibaratnya untuk klien area atau area pengunjung. Saya ulangi, yang sekarang ini kita disebutnya front end-nya. Ibaratnya etalase di warung Padang. Suaranya Pak. Suaranya kecil. Kalau sekarang? Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Yang lain dengar putus-putus nggak? Tidak Pak. Enggak, Oke, berarti internet kamu. Ya, berarti internet teman kamu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Saya ulangi. Yang kita lihat sekarang disebutnya adalah ya. Berapa yang minimal RAM? Berapa minimal RAM? Kalau zaman sekarang sih untuk zaman kalian ini minimal harusnya 8 GB. 8 minimal. Minimalnya. Dan kalau bisa cari SSD. Oh, SD Pak. Harddisk tuh kan HDD disebut harddisk yang zaman dulu tuh. Harddisk zaman sekarang disebutnya SSD. Ya, SD yang Pak. lebih tipis. Ya, Kalau SSD. Pak. Hah? Nanya harga ke saya ya? Kebetulan saya nggak jualan. Ya, jadi saya kurang tahu. Cari aja di toko online. Oke, Famzi. Kalau nanya harga saya nggak tahu. Maksudnya kamu tanya, cari aja di Google. Di Google, di Shopee, di Tokopedia kayak gitu tuh ya. Rekomendasi Pak ada ya? Nggak.
Nanti saya salah rekomendasi, kamu ngejar saya, bahaya kan, untung ada deh, tau enggak? Gitulah ya, saya lanjut ya. Rugi, Oke. Bro. Tahu lah bahaya tuh pertanyaan. Aku lah beli gara-gara bapak dia lah nyaranin ku nih kata kamu. Ha, udah kena lagi. Ya, kita lanjut ya. Intinya 15, nggak, mau. ya, intinya gini, ngaruh kok ngupgrade itu. Pak, Saya, hah? Pak, iklannya panjang IG. Mahal. Apa iklan? Iya tuh lah, nih sebagai gambaran ya. Saya punya laptop Celeron, Intel Celeron, itu setelah RAM-nya sih hanya 4 GB, tapi setelah upgrade ganti HDD ke SSD itu sangat ngaruh kok. Ngaruh cepatnya. Jadi baca tulis itu juga ngaruh. Di hard disk itu kan ada write speed, ada read speed. Itu ngaruh juga tuh. SSD jauh lebih tinggi daripada HDD. Jadi ganti SSD pun sebenarnya udah ngaruh. Tapi kalau kalian banyak install software di sini nih, misalnya banyak banget yang jalan, entah apa-apa kalian install ya sama aja bohong maksudnya. Apalagi saking senangnya kalian install antivirusnya ada beberapa. Kalau antivirus saya bawaan Windows hanya sebiji ini. Saya nggak nginstal Smadaf, nggak nginstal Avast, nggak nginstal AVG, ya. Karena apa? Memang ibaratnya kalian punya kunci rumah, punya rumah. Rumah itu dikunci ya, satu pintunya dan dikunci, ada kunci gembok, ada kunci teralis misalnya kayak gitu. Keluar masuknya lewat situ. Aman nggak kalian? Aman. Tapi nyaman nggak saat mau bukanya banyak kuncinya? Nah, hal itu jadi nggak nyaman. Sama kayak antivirus. Aman nggak? Aman. Ya, terlindungilah. Virus luar dilindungi oleh Avast. Virus dalam negeri dilindungi oleh Smadaf misalnya. Nah, tapi hal itu akan menghambat kinerja komputer. Itu sekilas info aja. Nah, kata Sirian tadi iklannya. Nah, kita lanjut ya. Kita bahas sampai ini tadi. Jadi, yang dibilang front end adalah halaman depannya. Halaman depan itu untuk siapa sih? Untuk pengunjung web. Ibaratnya kalau kalian mau lebih gampang lagi istilahnya, front page ini sama dengan di nasi Padang, warung nasi Padang, kita mau ngelihat etalasenya. Yang udah dijual ini ayam, nak makan apa? Katanya, ayam bakar, atau daging rendang. Nah, itu etalase tuh. Ya. Kemudian, jika ini yang halaman depan ini dibilang etalase, maka saat kita menambahin WP admin, ditanya sama tukang ininya yang udah nasi Padang, nak ngapain kah? Kuna nimo dapu ika. Nah, kalau diizinkan kan berarti ada username password ya. Kita berhasil masuk. Tapi tentunya yang boleh masuk dapur tuh tidak sembarangan orang. Kayak gini lah, masa kalian bisa masuk dapurnya? Kalian taruh kecoa atau taruh cicak atau taruh lalat di lauk etalase ini ya jadi jelek kan? Jadi orang nggak mau lagi beli. Nah, sama ceritanya dengan kita. Front end kita atau halaman pengunjung atau client area ini barangnya. Kita mau masuknya kemarin bagaimana? Tinggal nambahin yang namanya WP. Silakan sambil lakukan ya, WP admin, karena kita prakteknya di WP admin ini. Nah, dia minta login. Sama kayak tadi, saya mau masuk ke dapur. Apa urusanmu? Saya ini staff BPOM, misalnya kalian bilang kan, mau mengecek higienis nggak masakan di sini, karena ada laporan dari Rian Cahaya Fajar Saputra yang menyatakan di sini tidak halal, misalnya kayak gitu kan. Nah, kita tinggal login. Kemarin tuh kita bikinnya admin. Silakan login. Nah, oke, boleh masuk, kata dia. Masuklah ke dapurnya. Nah, jadi apa yang kita lakukan di dapur ini nanti terlihatnya di etalase. Istilah kerennya, yang sedang kita lihat halaman depan ini itu disebut front end, yang sedang punya login tadi disebutnya back end. Oke, nama lainnya apa? Back end itu sama dengan dashboard atau admin area. Oke, halaman belakang yang butuh login tadi. Front end nih client area atau halaman untuk pengunjung. Kenapa disebut untuk pengunjung? Ya pengunjung hanya bisa beginilah, hanya bisa melihat. Tapi kalau kita udah login, kita bisa nambah, bisa ngubah, bisa hapus. Yang tulisan-tulisan ada di sini. Itu bedanya. Sampai ini dulu, apakah jelas?
Jelas. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut. Yang akan kita bahas fokusnya di dashboard. Tapi tentu, sekali lagi, apa yang kita lakukan di dashboard itu akan kelihatan hasilnya di set preview. Ya saling terhubung, tapi lebih ibaratnya koki nih, warung Padang. Kalian punya warung Padang langganan misalnya. Kenapa bisa langganan di situ? Oh, murah dan lebih nyaman kalian bilang. Berarti kan di dalam kokinya ini yang jagonya. Sama kayak di YouTube. Kita sebagai penonton bisa aja ngeliat-ngeliat, tapi aduh, gatel hati kata kalian. Mau bikin konten juga istilah kerennya sekarang jadi YouTuber. Mau bikin konten tentang apa? Nah, jago-jagonya kalian ya itu yang membedakan. Walaupun masing-masing kita punya akun YouTube, bisa jadi subscriber kalian sangat banyak. Kenapa? Kalian kreatif misalnya untuk buat konten. Sama ceritanya kayak di sini. Sama dengan warung Padang. Jika dia kreatif, masaknya enak dan segala macam. Nah, hal itulah yang membedakan dengan warung Padang lainnya. URL login caranya gimana? Ya, kita sebenarnya cukup nambahin wp-admin. Udah selesai. Nah, setelah berhasil login, kita nyoba ubah profil dan password. Pastikan kalian sudah berhasil login semua. Jika sudah, yang perlu diklik adalah menu pengguna profil. Pak, saya mau ganti profil orang lain, bisa nggak? Jika kalian adalah admin situs itu, bisa. Dari semua pengguna baru disunting. Tapi, jika mau ngubah profil sendiri yang sedang login, caranya adalah pengguna profil. Silakan lakukan. Nanti di UTS ada nih barang begini nih. Oke, ini penjelasannya. Di ujian tengah semester ada, tapi saya bukan minta kalian klik ini, klik itu, nggak ada. Nanti coba tambahkan pengguna dengan peran ini. Terus dia menulis misalnya apa. Dengan peran ini melakukan apa. Nah, nanti saya bisa ngelihat itu bener nggak yang kalian lakukan. Nah, ini pemahamannya. Di halaman pengguna profil, kalian dapat melakukan apa? Penyuntingan visual bisa dinonaktifkan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Kalau kita dibilang lagi menyunting ini lagi ngedit suatu apa? Suatu post atau suatu halaman. Jadi berlaku untuk dua macam nih. Posisi defaultnya, jika saya tambahkan baru, nah ini ya halaman tambah barunya, saya akan buat konten seperti ini. Ini halaman untuk bikin kontennya. Saya kecilin dulu daripada kegedean bingung liatnya. Nah, tambahkan judul. Judulnya siapa entah tadi itu namanya ya. Gusti Dinda nih. Gusti Dinda. Dinda apa entah namanya tadi tuh. Permata. Nah, saya ambil dulu. Jangan itulah. Gadis mandiri idaman setiap wanita. Setiap pria. Nah, dia tinggal ngisi. Gusti Dinda Permata adalah salah satu mahasiswi dari sekian banyak mahasiswi yang ada di ISB Atmaluhur. Dia punya prinsip sebagai wanita yang mandiri dan segala macam ya. Intinya kalian tambahin lah. Ini namanya editor visual. Kenapa dibilang visual? Kalau kalian lihat, tinggal kalian pilih bisa begini. Tinggal kalian pilih lagi mandiri. Mandiri ini apa? Bank misalnya. Tinggal tambah link. Nah, Bank Mandiri itu apa? Mandiri Bank. Mandiri Bank, bankmandiri.co.id. Alamat web ini saya ambil. Nah, tapi saya nggak ada coding sama sekali. Kalau kalian ingat, belajar DPW dan DPWL, kemarin ada namanya tag ref, yang seperti itu tuh. Ya. Nah, di sini ada link. Kita lihat. Yang saya lakukan barusan, ini penyuntingan secara visual. Yang secara coding itu yang bagaimana? Yang kayak gini nih. Sunting sebagai HTML. Kita lihat ya. Nah, pakai tag paragraf. Gusti, strong atau bold, Permata, bold ini berarti. Strong lagi bold. Yang saya bilang href. Jadi kita mode ngetik coding. Coding apa? Coding HTML. Untuk menghasilkan suatu tulisan. Kebetulan
Ya, kalau kita mau secara visual, berarti balik lagi secara visual yang kayak gini nih lah, previewnya. Apa yang kita ketik, ya inilah yang akan dihasilkan. Inilah yang dibilang dengan tambah post baru. Di sini settingan tadi, kalau kita nonaktifkan penyuntingan visual ketika menulis, ya kita hanya dihadapkan mode ketik coding tadi. Nah, tentunya bagi beberapa orang yang kita mau nyaman kan pastinya lah ada barang nyaman ngapa kita masih lagi ngetik-ketik ya enggak? Nanti ada masanya setelah UTS ada untuk bikin UAS tuh plugin CRUD baru kita ngetik. Nah, untuk ini nih kalian tinggal ketik klik ketik aja. Jika udah terbitkan nanti di SI 5J mantap banget nih tinggal di reload ada tulisan gadis mandiri idaman setiap pria. Nah, Gusti adalah begini begitu. Nah, linknya ada nggak? Dia misteri dibuka dulu. Nah, ini ada nih. Permata ISB Mandiri. Jika diklik, tampillah website Bank Mandiri. Nah, kita nggak ada lagi haref itu. Tapi ya minimal harus tahu untuk codingnya apa. Makanya rekayasa web saya bilang, kelanjutan dari DPW dan DPWL. Karena apa? Jurus-jurus yang di DPW dan DPWL diterapkan lagi ke sini. Oke, ini gambarannya. Nah, berarti balik lagi ke sini. Jika kita nonaktifkan, berarti itu kalian dalam tanda petik udah mode saktinya, yaitu mau coding. Silakan jika mau dinonaktifkan, tapi saran saya untuk kenyamanan sebaiknya biarkan seperti ini. Jangan dinonaktifkan. Dilepas, berarti dia aktif. Penyorot sintaks tuh ya yang coding-coding kita ketik tadi, mau disorotin nggak? Kalau kita matiin ya justru kita lah yang lebih repot. Ya, nggak usah, dua ini jangan diganggu. Yang bisa kalian lakukan sekarang nggak berbahaya, skema warna admin. Misalnya Fajar, ada nama mahasiswa yang namanya Fajar. Nah, dia berubah kayak gini tampilan adminnya. Terus, oh saya suka Samudra karena ada nama Krishna Samudra misalnya. Oh tampilannya kayak gini, jadilah katanya. Saya suka Samudra ini aja. Nah, ini silakan kalian coba ganti ya yang ini ya, skema warna admin. Dia bisa langsung dilihat hasilnya. Pintasan keyboard, gunanya untuk apa? Ini nanti jika diskusi di web kalian lumayan banyak, kalian tinggal ngaktifin Ctrl B misalnya untuk bold, Ctrl U untuk garis bawah dan segala macam. Jadi itu untuk moderasi komentar. Jika website kalian sudah banyak pengunjungnya, nah kan ada namanya komentar biar lebih rame. Orang bisa komentar, "Wih, Kane kenapa bikin apa ya namanya sensasi atau bikin berita viral? Ngapain kayak tuh?" Ada yang komen kalian kan? Kalian bisa balas. Nah, biar dalam mode pintasan keyboard tuh ya ada shortcut seperti itu. Ya, ini kalau mau diaktifkan silakan, tapi untuk kita sekarang sih belum perlu. Ya, jadi bisa di skip. Nah, yang bagian agak perlunya seperti ini. Bilah perkakas, posisi defaultnya ditampilkan. Kenapa? Kayak gini barangnya. Ini kan saya bilang untuk pengunjung ya, front end-nya. Tapi kalau kalian lihat, saya coba kecilin. Mana pengecilnya ini ya? Nah, ini. Kalau kalian lihat di bagian atasnya ini, ada kata-kata sunting post. Mudah nggak kalian untuk ngeditnya? Contoh, saya mau nambahin gambar untuk si gadis mandiri ini. Gadis mandiri idaman setiap pria. Saya cari Gusti Permata. Gusti apa lah nama lengkapnya tadi ya? Gusti Dinda, ada Dindanya. Saya cari. Nah, image. Karena nyari gambar. Nah, ini nih dianya nih. Ya. Tapi agak beda kayaknya. Ya, gak apa-apa lah. Saya coba ngambil gambar dia ini. Berarti saya tinggal copy image address. Copy image address. Saya tinggal naruh di postnya gadis mandiri ini tadi. Nah, saya nambahin gambar. Mana nih gambarnya nih? Gak ada. Nah, tenang. Di sini ada banyak sekali pilihan. Tinggal plus. Nanti belum mengerti sampai ini pun kita ada pembahasan khusus untuk posting. Jadi ini hanya sekedar untuk nunjukin bila perkakas atau apa tadi. Saya cari gambar. Saya pilih. Nah, di sini saya tinggal sisipkan dari URL. URL yang saya dapat tadi tinggal saya paste. Tinggal saya paste. Nanti ada gambar seperti ini. Udah, ini gadis mencari jodoh misalnya. Nah, tinggal kita berbarui. Tinggal kita tinjau.
Desktop. Dah. Nanti jadinya apa? Gadis Mandiri Idaman Strap. Oh, udah ada fotonya. Padahal foto tuh nggak pernah saya upload. Saya ngambil dari internet. Bisa nggak? Bisa. YouTube pun bisa seperti itu. Tinggal kita kasih di sini. Ya. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi untuk apa Pak hubungannya dengan bilah perkakas? Ceritanya begini. Jika kita sering ngedit webnya, kita kan perlu lihat hasilnya. Ada apa? Nggak ada ya. Lanjut. Ada apa Krisna Samudra? Siapa? Iya, karena saya pilih tema samudra ya, kamu jadi bersuara nih ya. Oke. Iyalah. Ini. Allah. Cara masuk kelas online Bapak. Iyalah. Nanya ke aku gak ya jadi. Allah, kita lanjut ya. Terima kasih, kita lanjut. Iya. Saya mau ngapain ya tadi ya? Oh, ini nih. Gusti Dinda Permata. Jadi mode gampangnya gimana? Mode gampangnya kalau kita mau ngelihat kira-kira apa sih yang dilihat kalau posisi pengunjung. Nah, kayak gini tampilannya. Oh, kurang Dinda Permata tuh rambutnya tidak bagus kayak gini misalnya. Saya pakai yang versi ini aja kata dia. Dia tinggal ngambil Dinda Permata yang begini nih. Nah, tinggal diambil sama dia fotonya, itu yang dipakai ya. Itu ceritanya. Nanti dia bisa ngedit. Lebih gampang. Karena apa? Ada pintasan. Akan tetapi ngomong-ngomong di kalian keluarnya muka Dinda terus ya? Dilepas dulu lah nih. Mode presentasi lagi ya. Nih. Udah lah. Kita lanjut. Mau ngapain ya tadi ya? Oh, ini. Memang di satu sisi ada kemudahan. Karena ada shortcutnya atau pintasannya untuk kita nyunting pos ini. Pack juga begitu dia. Kalau ada pack di atasnya ya. Begitu juga ada sunting halaman. Nah, ada tapinya lagi. Jika kalian pakai perangkat yang bergilir, ibaratnya piala bergilir, bukan piala bergilir. Nanti kan ada kuliah offline nih di lab. Kalau kalian lupa sign out, kalian mengharapkan di laptop itulah barang kalian nggak hilang atau tetap ada, atau jangan ada yang ganggu. Nah, kalau ada yang nyunting, seperti ini, dia nggak sengaja buka. Orang nih lagi online, bukan lagi online, dalam keadaan login, lupa logout, saya sunting, jangan-jangan bukan gadis mandiri lagi, gadis BCA diganti sama dia. Nah, kan udah berubah nanti kontennya. Itu yang saya maksud. Jadi, di satu sisi, memudahkan kita. Kenapa dibilang memudahkan? Nah, kita sebagai editor, ya tinggal gadis ini kita sunting. Akan tetapi, jika peralatan kalian itu digunakan oleh orang lain yang bukan hanya kalian, maka ada baiknya bilah perkakas tadi yang di sini disembunyikan. Siapa tahu kalian lupa logout. Akan berbeda jika nggak ada tulisan sunting pos. Dia nggak apa web orang ya. Misalnya, bagus Dinda gadis BCA ini kayak begini ya. Maksudnya ya. Jadi kapan digunakan, kapan tidak digunakan, tergantung. Digunakan untuk memudahkan kita. Tapi kalau kalian menggunakan peralatan di lab, misalnya karena bergilir makanya, nah ada baiknya ini dinonaktifkan. Kalau mau ngaktifin lagi ya tinggal diaktifkan. Yang lebih bagus sih cukup di logout, udah selesai. Nggak perlu diubah-ubah yang di sini. Bahasa kita bisa ganti, ya mau ganti bahasa Inggris, mau apa silakan. Nama yang perlu kita ganti. Nah, namanya udah banyak saya contohin tadi di kelas sebelah. Kali ini saya contohin namanya Gustina Dinda Permata. Nah, Gustina Dinda Permata. Berarti di sini Permata. Silakan kalian isi nama masing-masing. Nama depan, nama belakang. Silakan isi nama masing-masing. Saya tunggu. Nama panggilan Dinda. Terus nampilkan nama secara publiknya sebagai Gustina Dinda Permata. Nanti dia akan keluar di sini nih. Jadi kalian mau mengenalkan, udah tampil namaku sebagai admin, kalian bilang kan. Jadi kalian boleh nampilin nama lengkap kalian. Biar apa? Ya biar viral lah. Milik siapa sih web ini? Nah, bisa diganti tampilkan nama secara publiknya sesuai nama yang kita isi. Boleh, lakukan, silakan.
Sampai ini nggak ada pertanyaan ya? Jika ada, langsung bertanya. Jangan diam-diam. Nah, ini kalau udah aman ya. Masih bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Info biografi. Saya adalah gadis mandiri. Mungkin jika dipanggil BCA, saya akan jadi gadis BCA. Nah, kayak gitu ya. Nanti dia bilang gadis BRI pula, gadis ini, dan seterusnya. Foto profil, ngapain tampil fotoku? Nah, ini ceritanya karena saya mendaftarkan email saya tuh ke wordpress.com. Nah, ini foto zaman jadul saya masih langsing nih. Oke. Atur kata sandi. Jadi kalau kalian mau ganti password, bisa lewat di sini. Gantilah passwordnya apa? Papaku meong-meong, misalnya seperti itu. Nah, udah kuat seperti itu. Boleh, inilah password kalian yang baru. Bukan admin lagi. Yang sekarang kan admin. Tapi kalau nggak mau ganti, ya batalin. Jika sudah, perbarui profil. Selesai halaman profil. Selesai juga pembahasan bagian ubah profil dan password. Jadi bisa diganti nggak? Jawabannya bisa. Udah, password admin. Bapak lah mana ada aman. Iya, memang tidak aman. Password admin, user admin, password admin. Itu sangat tidak disarankan. Ya, gampang jebol. Nah, jika udah, sampai ini ada pertanyaan? Nggak Pak, aman. Oke, aman. Saya lanjut. Ini bagian yang paling pentingnya, ada di keluar nomor di soal UTS ada keluar nomornya, saya lupa, tapi lumayan nilainya untuk bagian ini. Jadi kita akan belajar bagaimana menambah user baru. Kaitannya nanti tentang role. Role itu apa? Peranan. Cara gampangnya seperti ini. Silakan klik menu pengguna, tambah baru. Ini perlu kalian lakukan juga karena perlu kalian coba. Nah, misalkan di sini nama penggunanya adalah Dinda. Jadi username-nya Dinda. Emailnya Dinda. dindatiara.com. Nama depan jangan Dinda lagi lah. Apa? Ngambil nama orang dulu ya. Amira Haswani aja. Amira Haswani. Nah, situs web. Misalnya dia punya website kecantikan. CantiknyaAku.com. Nah, usernya Dinda. Nama depannya ini, Haswani. Terus, passwordnya apa? Dia bikin password, misalnya untuk gampangnya Dinda, saya kasih password Dinda juga. Jangan lupa setujui penggunaan sandi lemah. Karena apa? Ya, user dan password ini sama nih, tidak sangat disarankan. Harus beda. Ya, untuk gampang belajarnya saya tulis Dinda, passwordnya Dinda. Ngirimkan email ini perlu nggak? Nggak akan pernah masuk. Kecuali kalau kita udah setting mail server. Karena nggak ada, lepas saja centangnya. Nggak akan pernah masuk, percuma ditunggu. Kalau sudah, tambah pengguna baru. Peranan di sini ada pelanggan. Pak, balik lagi Pak. Untuk apa peranan pelanggan tadi? Kita lihat ya. Tadi ada peranan yang namanya peranan pelanggan. Terus ada yang lain. Saya pilih yang mana? Sabar, kita coba yang pelanggan. Nah, untuk nyobanya seperti ini. Bukalah sesi login satu lagi. Kalau ini kan saya buka di Chrome. Saya akan buka Chrome lagi, tapi sesi login yang berbeda. Misalnya saya buka di sini. Apa yang mesti saya buka? Nah, ini yang kelas sebelumnya. Yang mesti saya buka adalah alamat yang sama dengan ini. Dengan admin. Saya tinggal paste. Dia minta login. Apa yang mesti saya lakukan? Jangan admin, tapi si Dinda. Passwordnya Dinda juga. Login. Nah, kalau kalian lihat, saya tampilin kiri kanan nih. Apa yang membedakan antara punya Dinda dengan punya admin? Jika kalian lihat menu admin, ada post, ada media, lengkap. Di Dinda, dia cuma dashboard untuk melihat rangkuman di website ini ngapain sih. Oh, tadi itu barusan ada gadis BCA. Nih ya, kita lihat nih, saya guys zoom.
Oh, hari ini jam segini, kenapa bisa beda jam nih? Karena settingan nanti ada di pengaturan GMT plus 7 kan kita kan, atau UTC plus 7. Makanya ini baru dianggap setengah satu, padahal kita udah hampir jam 8. Nah, oh di tanggal 11 kemarin ada tulisan Halo Dunia. Hari ini gadis BCA. Oh, kita bisa dapat acara dan berita WordPress di daerah Jakarta misalnya kirim, tinggal kita atur di sini. Dia levelnya sebagai pelanggan. Selain itu pelanggan bisa ngapain? Bisa mengatur nama lengkapnya. Misalnya seperti ini kan, ada tapinya. Hah, kata kalian? Terus dia ngapain hanya dua kok macam nih? Apa manfaatnya? Kayak GG aja kalian bilang kan, nggak guna maksudnya. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya role atau peran ini ya, peranan atau role itu mirip-mirip lah dengan kalian saat main Mobile Legend, di mana ada yang jadi MM nggak akan guna misalnya dia kalau itemnya belum jadi. Ada tanknya masang badan untuk CMM misalnya. Jadi ada tank, ada MM, ada apalagi untuk ada mech dan seterusnya. Nah, di Mobile Legends Saya hyper, Pak. iya. Dilanjut lagi ya. Intinya itu gambarannya. Ada Moza misalnya jago pakai Balmond, dia fighter dan sekaligus tank. Nah, dia akan bantu temennya untuk roaming misalnya. Nah, di Mobile Legends masing-masing peranan tuh saling support namanya. Saling melengkapi. Di WordPress, peranan tuh mirip lah dengan itu, akan tetapi ada dalam tanda petiknya. Peranan pelanggan ini adalah peranan yang paling rendah. Ibaratnya ini nih minion kalau di mainan Mobile Legends tuh. Ya, minion tuh yang paling tembak-tembak, pokoknya dihajar sama hero-nya ya hancur. Nggak di ngapain lah intinya, damage pun nggak sakit. Ya, kita lanjut. Kemampuannya berarti yang paling rendah di antara peranan yang lainnya. Terus untuk apa? Ceritanya gini, jika kita mau suatu pengguna yang bisa login ke kita, tapi dia kemampuannya terbatas untuk ngupdate profil doang misalnya atau ganti password, dan ngelihatlah rincian kita ini. Tapi kita butuhkan dia untuk entry data. Ya, untuk entry data. Misalnya kita punya website untuk anime Jepang. Dia ini semacam wibunya doang, penggemar. Dia hanya bisa ngelihat, tapi dia bisa entry, bisa request. Bos, saya request cerita ini. Nah, untuk komen dia butuh login misalnya. Jadi akunnya itu dia buat untuk sekedar komen, atau kalau yang kalian ingat tadi pertemuan pertama saya bilang tentang plugin CRUD yang banyak di bagian kiri nih, yang saya bikin menu tuh. Nah, dia bisa dikasih salah satu loginnya untuk ngapa? Entry data misalnya. Jadi jangan ganggu-ganggu yang lain, nggak ada post, nggak ada ini, nggak usah. Dia cukup entry data aja. Nah, bisa diterapkan seperti itu untuk pelanggan. Jadi, saya ulangi. Terus pelanggan itu apa? Pelanggan ini sama aja dengan subscriber. Yang kayak di YouTube tuh, kalian subscribe ya, kata kayak gitu tuh. Nah, itu sama dengan pelanggan ini. Subscriber atau pelanggan. Role paling rendah di WordPress. Atau peranan paling rendah. Tugasnya ngapain? Ya, tugas-tugas sederhana lah. Yang penting dia punya akun. Bisa kasarnya disebut kayak gitu. Kalau sudah, saya upgrade ke pengguna yang lebih tinggi dari pelanggan, yaitu kontributor. Cara makainya gimana? Tinggal kita simpan lagi, perbarui. Dan kalau kalian lihat di sini, saat saya reload, di sini kan Dinda tadi nih, Amirah dengan user Dinda. Saya reload, apa yang berbeda? Sudah ada penambahan menu baru. 1, tadi kan profil ada komen, 2, 3, 4. Dashboard dan profil ada. Sekarang penambahan peralatan ini pun kosong, nggak ada. Dia berarti bisa ngeliat komen, bisa ngupdate profil. Intinya lebih tinggi 1 level daripada si pelanggan. Ini disebut kontributor. Apa yang dia bisa kontribusikan? Tulisan. Kita lihat ya. Post, semua post. Dia bisa ngeliat tulisan yang udah dibuat oleh admin, yaitu gadis BCA. Halo Dunia. Nah, dia mau gatel hatinya, mau nulis juga. Berarti dia bisa tambah baru. Nah, ini saya zoom aja. Saya lepas zoomnya biar nggak bingung lihatnya. Ini saya maximize. Judul. Mirip kayak tadi. Tambahkan judul. Pria maco. Nah, misalnya gini.
Andri Bayu Atmaja, pria maco model Elmen misalnya, yang sangat Dinda sukai. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya, nanti dia nyari pria maco misalnya. Pria maco. Jauh-jauh nyari ya. Kita ambil dari sini aja lah. Pasti banyak pria maco di sini. Nah, saya ambil dulu misalnya. Tunggu ya. Si Zio nih kayaknya maco nih. Nah, saya ambil foto Zio nih misalnya. Saya save. Sangat keren kan, maco dia. Ambil. Nah, saya simpen nih. Saya simpen, save. Saya mau upload sekarang. Saya mau upload, berarti saya balik ke sini. Bisa nggak dia ngupload? Tadi kan saya tambahin gambar. Saya pilih. Hanya ada tulisan sisipkan dari URL. Nah, terus gimana saya mau menggunakan gambar yang si ini tadi yang pakai kamera nih? Dia karena kontributor, dia nggak ada hak akses untuk ganggu di server kita. Tapi dia bisa ngambil dari online atau URL dari website lain. Nah, misalnya ini orangnya. Dia tinggal ngambil linknya, copy email address, dan disisipkan dari URL. Kalau udah dia terapkan, udah dapat fotonya. Nah, ini gambar Andri Bayu Atmaja. Dia terbitkan, lihat ya, kirimkan untuk ditinjau. Akan tetapi, kalau kalian lihat, tadi kan di sini tadi saat saya lihat gadis BCA nih, saya buka halaman awalnya, SI Maji mantap banget. Gadis BCA kan tampil di bawahnya Halo Dunia. Berarti harusnya kalau ada yang posting baru paling atas ini kan. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena dia dianggap masih levelnya kontributor. Tulisan yang dibuat kontributor itu perlu mendapatkan persetujuan dari siapa? Minimal dari editor atau penyunting. Nah, caranya bagaimana? Jadi editor atau administrator, editor itu sama dengan penyunting. Nah, berarti yang lebih tinggi dari editor adalah administrator. Sekarang nih saya levelnya loginnya sebagai admin. Berarti saya bisa menyetujui yang tulisan dari si Dinda. Caranya gimana? Saya cukup sunting, ngelihat. Nah, saya ambil alih tulisannya. Saya lihat, apa nih tulisannya nih? Andri Bayu Atmaja. Gambar ini terdapat ALT yang ribut. Orang nih katanya. Nggak jadilah. Saya hapus malahan. Kenapa? Karena dia nggak setujui. Tapi kalau dia lihat, masa gambar maco kayak gini? Kata dia, hapus. Kata dia. Dia nambahin. Saya lengkapi yang gambar maco tadi. Nah, gambar. Kalau kalian ingat tadi, hanya ada sisipkan dari URL ya. Kali ini saya bisa ngunggah. Karena apa? Admin bisa nambahin filenya ke server dia. Apa fotonya tadi? Nah, foto orang ganteng nih yang lagi megang kamera kan saya ambil. Saya upload. Nah, dapatlah foto dia ini. Jadi, dibilang penyunting atau editor atau admin, ya dia bisa menyunting gambar dari atau konten yang diajukan oleh kontributor. Dia yang bisa menerbitkan. Setelah diterbitkan, barulah setelah di-reload sama halaman pengunjung, oh ada pria Atmaja yang bernama Andri Bayu Atmaja. Oh, ini orangnya. Nah, berarti udah selesai kegiatannya. Akan tetapi, yang mau saya bilang seperti ini. Jika kalian balik ke dia ini kan ya tukang nulisnya. Dia balik. Oh, tulisan saya sudah terbit di tanggal ini jam segini. Dia lihat lagi. Hah? Bagaimana saya mau ngedit ya tulisan saya ini ya? Ada salah dikit tadi tuh. Dia lihat di sini. Oh, hanya bisa tampil semua. Waduh, kenapa? Nah, ini ceritanya. Kalau kalian ingat tadi, saya bilang dia ini, si Dinda, sebagai kontributor. Kontributor itu tugasnya ngasih konten ke kita. Tapi kontennya nggak boleh langsung terbit. Nggak boleh langsung tampil ke orang lain. Kalian sebagai pemiliknya
mesti meninjau dulu apa yang dia isi. Kalau bagus, kalian ambil. Setelah terbit, tentunya kita tidak berharap orang itu bisa ganti-ganti lagi. Udah jelas-jelas Andri fotonya ini, dia ganti sama foto misalnya Mimi Peri. Kan udah nggak nyambung nanti. Nah, jadi kita sebagai admin atau sebagai editor bertugas ya dalam tanda petik membatasi gerak orang itu. Jadi dia nggak bisa sekenak-kenaknya mau menyunting. Kalau ini kan karena admin bisa menyunting. Ya, kalau yang tadi itu dia kontributor. Kalau tulisannya udah disetujui, ibaratnya, yo siapa yang mau ngisi konten di website saya? Kalau berhasil kami terbitkan, kami bayar sekian. Nah, berarti kontennya itu udah milik kalian, udah bayar. Nah, dia ya karena udah terbit kontennya, tidak perlu lagi dia ubah-ubah. Udah kita ambil alih, maksudnya udah kita beli kontennya. Nah, kesimpulannya, kapan memberikan akun ke seseorang yang seseorang itu kita jadikan kontributor? Jawabannya, jika dia merupakan penulis lepas. Maksudnya penulis yang dalam tanda petik belum terlalu kita percayai, penulis magang. Istilahnya orang yang bantu ngisi konten di kita, tapi belum kita terlalu percayai. Mau masih lihat apa sih yang kamu tulis, bagus gak yang kamu tulis nih. Nah, kelanjutannya, oh orang tadi naik kelas misalnya. Berarti pengguna Dinda tadi, saya karena dia naik kelas, saya naikin ke penulis. Penulis ini sama dengan author, saya perbarui. Jika dibilang author, maka hasilnya bagaimana sih? Saya reload. Oh, ternyata ada media, ada komen. Ya mirip-mirip dengan yang tadi. Bedanya apa? Kita lihat ya. Sunting, tampil-tampil. Tulisan dia bisa dia sunting sekarang. Atau dia bisa tambah baru. Nah, saya tambah nih. Misalnya kali ini anak SI 5J ganteng dan cantik misalnya. Apalagi yang namanya saya lupa tadi itu siapa ya. Rian Cahaya Fajar. Rian Cahaya Fajar dengan kumisnya yang begitu menggoda. Nah, selesai ya. Dia terbitkan. Kalian lihat nih bedanya apa sekarang? Terbitkan. Saya balik ke sini. Nah, saya reload atau saya buka lagi SI5J mata banget. Tulisan dari kontributor tadi akan langsung terbit atau tampil ke pengunjung web kita. Nah, memang nggak ada gambar, nggak ada apa kan? Nah, apalagi yang namanya Rian dengan kumisnya begitu menggoda. Nah, pengunjung lain bisa langsung lihat. Berarti kesimpulannya apa? Si penulis merupakan pengguna dengan peran, ibaratnya udah yang kita percaya untuk menulis di web kita. Udah sering lah tulisannya bagus-bagus misalnya. Udahlah saya percaya karena ke dia. Nah, dia tinggal nambah tulisan. Ibaratnya ini orangnya yang naik kelas yang udah mulai kita percaya. Jadi paling rendah tadi pelanggan. Lah Kak, yang penting punya akun dulu lah. Kedua, kontributor. Oh, sebelum saya percaya kepada kamu saya berikan ini waktu untuk uji coba nulis. Nanti kalau bagus baru saya terbitkan. Penulis, dia tanpa persetujuan oleh editor ataupun administrator, dia sudah bisa langsung nulis. Nah, ibaratnya ini udah dalam tanda petik wartawan, yang dibilangnya wartawan udah senior lah, udah tahu yang mesti ditulis apa. Ya, yang sebelumnya kontributor tuh karyawan magangnya, wartawan magang. Nah, kelanjutannya, kalau ada pertanyaan, tanya ya, jangan diam-diam. Sampai ini kira-kira jelas? Kontributor, yang saya bilang tadi, tulisannya baru terbit jika sudah disetujui oleh seorang editor atau seorang administrator. Kalau dia naik kelas jadi penulis, tulisannya bisa langsung terbit. Tapi tentu, menu-menunya ini terbatas. Kalau post hanya bisa dilakukan oleh penulis. Nah, kita lihat ada satu lagi yang namanya halaman atau laman. Kapan laman tuh bisa diotak-atik oleh orang selanjutnya, yaitu editor? Jika orang itu kita percaya, ibaratnya tangan kanan kita untuk mengelola web. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakannya adalah tetap menu yang lebih banyak. Dia bisa nambahin kategori, bisa ngupload, bisa nambah halaman, ya. Akan tetapi
kalau kalian lihat, dia nggak ada namanya plugin, nggak ada ganti-ganti tampilan. Jadi kita bosnya yang bisa ganti. Web kita mau tampilannya gimana? 2020 misalnya, saya ubah. Nah, di dia ini, dia cuma ngelihat hasilnya. Oh, 2020 ini kayak gini. Weh, bos, keren web kita sekarang ya. Karena apa? Tangan kanan kita. Oh, sekarang ada laman contoh. Cuman nih laman contoh nih, oh. Nah, dia bisa ngedit. Laman contoh. Harusnya sample page. Sample page. Dia tinggal perbarui. Nah, karena namanya tangan kanan, ya kita udah percayakan ke dia untuk ngedit-ngedit. Sample page udah jadi. Ini apa yang dilakukan dia, ya di kitanya juga ikut berubah. Jadi saat saya reload, buka halaman ini lagi, ya berubah tampilannya. Oke, sample page. Ini halaman. Halaman tuh biasanya di WordPress jadi menu. Menu-menu. Nah, tergantung temanya nanti. Kategori pun bisa jadi menu. Nah, editor merupakan satu level di bawah admin. Apa yang membedakannya dengan admin? Di admin ada terdapat penyesuaian tampilan, penyesuaian plugin. Tapi di dia ini nggak ada. Nah, untuk pengaturan pengguna pun dia nggak ada. Jadi ya untuk masalah konten yang lainnya. Jadi mulai dari editor ke bawah itu kaitannya dengan konten. Konten di mana? Di web kita. Tapi untuk otak-atik, oh saya mau nambah interior misalnya. Mau nambah sofa di rumah saya. Mau nambah lampu, itu bisanya oleh admin atau pemilik rumah. Nah, orang-orang yang bekerja di dia, ya cuma bisa ngikutin, kata tambah inilah pegawai dia, kak ngerjain ini. Sampai ini kira-kira jelas? Jelas, Pak. Ya, selebihnya kalian silakan uji coba. Karena ada kaitan nanti dengan soal UTS. Tapi, untuk UTS nanti, kalau tadi kan saya cuma nyoba si Dinda, ini yang saya ganti-ganti perannya. Ya, dari pelanggan sampai naik ke editor. Nanti di soal itu mesti ada beberapa user, beberapa pengguna, di mana perannya beda-beda. Peran ini harus nulis seperti ini misalnya. Nanti diterbitkan oleh siapa. Nah, ceritanya ada seperti itu. Ya, kalian tinggal ngikutin cerita soal. Tapi pastikan bukan cuma buat satu penggunanya. Ada beberapa dengan beberapa peran. Oke. Kalau saya bilang pengguna mana yang bisa ngubah-ngubah atau nambah halaman? Ya jawabannya editor atau penyunting. Admin bisa nggak? Bisa, ya si new-nya ini pemiliknya. Tapi pengguna yang baru itu yang bisa menambahkan adalah minimal editor. Di bawahnya bisa nggak? Penulis nggak bisa. Penulis itu sama dengan author, editornya sama dengan penyunting. Nah, satu lagi subscriber atau pelanggan. Itu nggak bisa tuh untuk urusan halaman. Yang bisa, sekali lagi, minimal editor. Jadi kalau ada soal, buat halaman. Nah, kalau nggak disebut pun sebagai apa yang buat, ya editor nih yang melakukan. Nah, itu clue-nya untuk UTS nanti. Pembahasan terakhir di malam ini adalah kita masuk ke pengaturan atau setting. Sebelum saya masuk ke pengaturan atau setting, kira-kira sampai user nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, ini nanti videonya direkam kan Pak? Di Iya, YouTube kan? betul. Sekarang videonya sedang saya rekam dan sudah jalan 1 jam lebih. Oke Ya. Pak, siap. Soalnya di sini mati lampu Pak. Baiklah, jadi yang mati lampu, handphonenya udah hampir habis baterai, nggak masalah, boleh leave. Ya, nggak saya paksa, tenang aja. Nah, terus kehadirannya gimana Pak yang hari ini? Kehadirannya itu saya langsung kasih tahu aja sekarang. Kehadirannya diukur dari yang kalian udah ngumpulin link GitHub yang benar. Dalam tanda petik yang sesuai saya minta. Yang benar tuh bagaimana Pak? Sebenarnya sudah ada contoh di kelompok SI5A dan SI5B. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama seperti cerita itu, saya coba forward bentar nih. Coba ya. Kalau nggak salah di mana tadi itu ya? Mungkin di A. Nah, ini misal aja ya. Jadi untuk pertemuan pertama, dilihat ya. Ya kalian kan J. Untuk pertemuan pertama,
ini nih kalian ngabarinnya japri ke saya, bukan di grup. Di grup ini biar kalian semuanya bisa lihat. Permisi Pak, nama kalian masing-masing, NIM kalian masing-masing, kelompoknya, link GitHub-nya. Untuk pertemuan 1, nanti ada folder 1. Cara bikinnya ini gimana? Ada video yang saya kirimkan di Classroom. Jadi untuk pertemuan 1 seperti ini. Ya. Pertemuan 2-nya gimana? Nah, karena japri kan ini kan ceritanya kan. Kalian kerjain yang 2-nya, yang hari ini yang 2, caranya sekali lagi ada di Classroom. Udah saya sampaikan teknisnya. Tinggal ngertiin nih. Pesannya tuh persis, yang beda hanya di ujungnya. Berarti angka 2 menunjukkan ini pertemuan kedua. Kalau pertemuan 3, berarti angka 3 lagi, dan seterusnya. Oke. Nah, yang mau saya bilang, skripnya mana? Contoh yang bikinnya kayak gini nih. Dia ada bikinnya untuk contoh nih. Nah, NIM Della Running namanya. Wih, ada gambar yang Della nih. Diklik. Saya kecilin dulu ya. Saya kecilin, diklik. Oh, ada muncul gambar besar setelah itu. Oh, samailah, dia besar. Oh, centulah. Nah, cara paling gampang sebenarnya kalau mau nyonteknya. Nah, ini apalagi ada link ya. Tinggal kalian, bukan di inspect lagi, usah di inspect. Cukup di view Paxos. Tinggal copy. Tinggal taruh di GitHub kalian. Udah selesai. Tinggal menyesuaikan kontennya. Ya, jadi yang ini nih, tinggal kalian ambil, ini tinggal saya copy lah, tinggal kalian taruh di file index kalian. Nah, tapi untuk nampilin itu pakai Ctrl U ya, atau view Paxos. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi. Caranya bagaimana ada di Classroom. Oke, harusnya nggak ada masalah lah. Intinya bentuknya kayak gini, cara bikinnya gimana ada di Classroom. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, Iya. pertemuan pertama itu boleh nyusul ya Pak ya? Pertemuan pertama, kan saya bilang cukup kalian daftarin akun dulu lah. Kita tinggal pakai di hari ini. Nah, maksud saya, karena kita waktunya lumayan pendek untuk yang kalian ini, ya, yang pertemuan pertama tuh tentunya tetap dikerjain, karena menyesuaikan. Pertemuan selanjutnya kan pertemuan 3, berarti udah kesimpulannya untuk pertemuan ketiga. Pertemuan pertama sekali lagi dikerjain nggak? Tetap dikerjain. Berarti foldernya folder angka 1 yang kayak gini tadi. Kan kurang lebih isinya gini kan, apalagi yang kurang, kalian tinggal nambahin. Nah, nilai tugas tuh diukur dari seberapa berkualitas saduran kalian atau kesimpulan yang kalian buat. Kalau kalian cuma 2 baris kan kelihatan nggak renyek nggak ya nggak? Cuma ini doang 1 dan 2 lah, sakit nggak kawa. Pertemuan 2 biji juga kelihatan nggak enak orangnya begawe. Nah, dari itulah dasarnya. Nah, kehadiran untuk pertemuan kedua ini dilihat dari mana? Karena kita pertemuan ketiga udah mulai offline. Kehadirannya saya ambil dari cara kalian ngirim ini hasilnya ke saya. Berarti yang dikirim adalah yang 1 dan yang 2. Itu untuk kehadiran. Oke. Sampai kapan? Saya tunggu karena kalian juga mulainya udah jam 7. Kalau kelas pagi tadi saya minta sampai jam 12 malam ini. Untuk kalian sampai besok nggak masalah. Oke. Sampai jam 12 malam Pak, sampai tidur Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, sampai jam 12 malam besok juga nggak masalah. Oke. Untuk kelas kalian ini. Jelas ya? Itu untuk kehadiran pertemuan kedua. Kalau pertemuan 1 kan udah jelas kan saya bilang dari hasil vote ini. Jadi kalau masih ada nama yang aneh-aneh ya, saya nggak tahu nih Arvina ada nggak namanya, harusnya sih ada. Nah, Raywawa, saya nggak tahu ada nggak bener orangnya namanya Raywawa di absen. Jadi gunakan nama yang bener. Kalau dia Cynthia Bella misalnya kayak gini, kalau nggak salah ini nama artisnya, saya nggak tahu bener apa enggak. Gunakan nama yang bener. Kalau Akila ini sih ada orangnya saya tahu. Rinal misalnya ujungnya ada Rinaldo misalnya, plesetan Ronaldo. Ini gunakan nama bener juga. Vidi Bahrum sih ada. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi gunakan nama yang bener. Nah, kelas berat kayak gini nih, dia kan nggak bener nih, entah siapa atau kelas berat nih. Jadi gunakan nama yang bener. Ya, karena absen sekali lagi saya ngambilnya dari ini.
Yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua saya ambil jika kalian udah ngirim yang ini nih. Yang saya bilang 1, 2, berarti kan ada 2. Saya tunggu sampai besok. Batas waktunya sampai besok malam. Jam 12 malam besok. Itu dianggap untuk pertemuan keduanya. Untuk kehadiran. Karena pertemuan ketiga udah mulai offline, ya dari fisik itu yang diukur. Apakah cukup jelas? Anak-anak? Pak, Iya, jadi offline-nya mulai minggu depan, Pak, ya? minggu 3. Habis perkuliahan ini kita bahas bentar nanti. Ya. Oke, Pak. Oke, Sabil Husna mau nanya. Mau nanya apa si Husna? Enggak, Pak. Oh lah, kita lanjut ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, jika nggak ada lagi pertanyaan tentang user baru atau role-nya, saya masuk pembahasan untuk pengaturan atau setting. Nah, kalau kurang jelas, silakan tanya. Nah, pengaturan itu untuk apa? Jadi dia ada terbagi jadi beberapa macam. Pengaturannya secara default, jika kita nggak install plugin atau apa, atau tema yang bawaan ini kita nggak ganggu, maka pengaturan tuh umumnya ada kayak gini. Tapi bisa jadi dia menambah menunya sesuai plugin yang kita install. Bisa jadi ada di pengaturan yang muncul ya maksudnya. Nah, kita mulai ke pengaturan umum. Jika kita mau ganti tulisan SI5J mantap banget, misalnya karena si Andri suka dengan BRI, misalnya BRI adalah idolaku. Nah, terus slogannya dia suka dengan TVRI. TVRI adalah jiwaku. Salah. Nah, boleh kayak gini. Jadi ceritanya untuk UTS kalian nanti udah dibagi per topik. Topiknya tentunya mendapat persetujuan dari saya. Pak, saya nih katanya siapa tadi namanya ya? Rian nih. Saya nih udah mythic glory kata si Rian. Saya berarti gamenya sebagai programmer. Bukan programmer yang jago program. Pro gamer nih yang jago main game. Nah, dia ngisi gamenya misalnya. Tentang gamenya berarti jagoanku Balmon. Nah, dia ngisi kisah perjalanan seorang pro gamer. Nah, misalnya tentang game, boleh nggak? Boleh. Nanti, tapi tergantung persetujuan. Kalau semuanya tentang Balmon, kan udah ceritanya nggak lucu lagi nanti. Nah, dia bisa berbagi tipsnya atau link YouTube-nya, nanti bisa diatur kayak gini. Ini nanti udah hosting, baru kita ganti. Karena sekarang nih belum ada bahas hosting, ya biarin lah barangnya kayak gini dulu, cuekin. Nanti di hosting pasti beda nih. Email, ya untuk email administrasi, untuk email login, ya kita menggunakan email yang kita daftarkan pertama kali itu. Jika mau ganti, baru diganti di sini maksudnya. Nah, tapi saya sarankan nggak usah lah. Karena apa? Kami akan mengirimkan alamat email untuk konfirmasi. Alamat baru tidak akan aktif sampai dikonfirmasi. Karena percuma. Kecuali kita punya mail server. Di sini saya nggak akan masuk email itu. Jadi bagian ini dicuekin aja. Nah, ini bagian agak penting di keanggotaan. Keanggotaan ini contohnya seperti ini. Saya punya website tutorial Atman Luhur Saidi, di mana kalau kalian lihat ini connect internet ya. Jika saya lihat klik ini, yang nulisnya siapa ya? Oh, yang nulisnya dia ini. Saya back. Ini memang saya pasang proteksi klik kanan, klik ininya nggak ada dia. Cara membuat WebGIS. Siapa yang nulis? Joko yang nulis. Ya, Joko Supriyanto. Nah, ceritanya gini. Kok penulisnya beda-beda, Pak? Nah, saya punya cerita. Jadi web tutorial ini saya gunakan kemarin untuk memang saya minta mahasiswa untuk ngisinya. Nih, tuliskan sumbernya. Saya bilang mata kuliah ini untuk ini, dan bisa kita share di beberapa tempat, misalnya terdapat kayak gini nih. Terus isi kayak gini, ada aturannya, passwordnya apa. Nah, cukup bagus cendol, entah siapa cukup bagus. Nah, PC bagus, dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini caranya intinya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, kok
kapan-kapan Bapak daftarin penggunanya ini. Ceritanya seperti ini. Kalau yang tadi itu kan pengguna tambah baru kan saya nambahin Dinda. Kalau yang ini Bapak bilang seluruh mahasiswa. Iya, seluruh mahasiswa yang saya ajar saya suruh kayak gini. Jadi sebenarnya banyak isi di web ini. Mulai bulan November apa aja yang isi dan seterusnya. Jadi ini kalau kalian lihat September sampai 2 semester. Jadi bayangin ada berapa mahasiswa GIS, ada mahasiswa yang lain juga yang desain grafis. April, membuat wajah menjadi aneh, Harvey Irawan, kelompok desain grafis. Jadi ada mata kuliah desain grafis dan mata kuliah GIS. Apa yang dia isi nih? Karakter Photoshop, misalnya kayak gini. Entah apa anehnya, saya nggak tahu juga. Jadi ini tulisan-tulisan mereka nih. Nah, yang mau saya kasih tahu, bagaimana saya mendaftarkannya. Justru saya tidak mendaftarkan mereka. Mereka daftar sendiri. Caranya, saya cukup mengaktifkan keanggotaan ini. Nah, keanggotaan ini nanti sendiri munculnya di mana? Munculnya di halaman. Nah, mau masuk di sini. Jadi ceritanya kalau kita belum punya akun, mau login gimana? Ya, seyogyanya daftar dulu. Nah, link daftar ini akan muncul di sini tadi. Dia akan ngisi nama pengguna email. Cukup seperti itu sama kalkulasi ini. Jika sudah pendaftarannya akan masuk misalnya di halaman pengguna ini, saya tinggal nge-approve dia. Kalau saya rasa aneh nih orang nih nggak dikenal, ya saya nggak terima. Jadi kapanpun dia nggak bisa login. Tapi yang jika saya ketahui orangnya, oh aman nih si mahasiswa saya allow. Nah, kaitannya, jika dia ini aktif, dia bisa daftar ya. Jika ininya kita non-aktif, maka link daftar itu nggak ada. Link daftar yang di sini tadi. Ya, nggak ada tulisan daftar. Oke. Nah, kelanjutannya. Kok di sini ada pelanggan? Iya, ceritanya gini. Pelanggan tuh kalau orang daftar, langsung otomatis menjadi subscriber. Jika peruntukannya kalian seperti itu, ya maka diaturlah ke pelanggan. Akan tetapi, saya kan peruntukannya agar tulisannya langsung tampil ya, karena saya ngukurnya dari jumlah view-nya ada berapa. Nah, maka saya akan ngapain? Ngubah ininya ke penulis. Kan ceritanya kontributor tadi baru bisa muncul jika saya udah publish. Tapi mereka misalnya publishnya di malam hari, jam 12 malam. Masa saya kawal begadang untuk demi menyetujui yang mereka. Sedangkan mereka harus mengumpulkan jumlah viewer. Nah, caranya gimana? Ya mau nggak mau saya sebagai penulis. Tapi sebelum dia bisa nulis, saya mesti approve dari dia. Setujui nggak pendaftaran pengguna ini? Nanti itu WordPress-nya yang bisa ngatur. Oke, sesimpel itu. Nah, ini saya lewatin. Tapi karena saya gunakan, saya lewatin ya. Kalau udah, ini yang saya bilang UTC plus 7 tadi. Karena daerah kita, ya masuknya areanya plus 7. GMT plus 7 itu. Nah, kalau udah juga, format tanggal mau tampilnya gimana? Saya menggunakan yang ini aja, udah bener nih. Kalau waktu, udah suka pakai PMPM, katakan AMPM, tak apa AMPM. Saya mau tampil jam, menit, dan detik. Berarti saya tinggal tambahin titik 2S. Nanti keluar jam, menit, detik. Mulai dari hari Senin. Sampai ini udah jelas? Nanti kalau belum jelas, tonton videonya aja lah. Simpan perubahan. Nanti kalau ada waktu dia munculnya berarti ada detiknya juga seperti ini. Nah, kalau sudah, pengaturan menulis ini kaitannya dengan apa? Dengan kita mau nulis posting atau nulis halaman. Kalau kalian ingat, saya nggak ada sama sekali milih kategori itu. Akan tetapi, dia kan terpilih tak berkategori. Sehingga, setiap tulisan yang sudah pernah dibuat sebelumnya, nah, tak berkategori, dan seterusnya sampai tak berkategori. Kenapa seperti itu? Karena di pengaturan ini, kita mengaturnya jika orang tuh tidak memilih kategori tulisannya maksudnya seperti ini. Jika si Rian Cahaya, kan dia jagoanku Balmond, tentang jago main game dia intinya. Tapi kalau dia mau bahas tentang Balmond, berarti kategorinya kategori Balmond. Nanti dia bahas lagi tentang Layla, berarti kategorinya kategori Layla. Ya, tapi dia paling sering akan masuk di kategori mana? Karena dia jagoannya Balmond, ya berarti tak berkategori ini harusnya
kita tambahin kategori. Nanti ada pembahasan khusus ini di pertemuan selanjutnya. Berarti ini tentang Balmond. Balmond, jagoanku. Kategori induk tidak ada, tambah. Nah, setelah kita tambah, baru di pengaturan ini nanti selain tak per kategori ada si Balmond. Maksudnya apa? Jadi kalau kita nggak milih kategori pun karena websitenya ini untuk bahas Balmond, baik itu Balmond yang sedang main basket, baik itu Balmond yang ngapain ya, dia nanti masuknya kalau orang bikin posting baru, masuknya ke Balmond ini. Nah, format ini nggak perlu diganggu, cukup seperti ini aja. Memposkan via email, saran saya jangan. Karena apa? Pertama, kalian butuh memanfaatkan misalnya mail FTP yang punyanya Google, misalnya seperti itu. Kalau kalian menggunakan itu, maka kalian harus masukin email kalian dan password kalian di sini. Iya, misalnya nggak jebol. Kalau jebol web ini, email kalian jebol juga. Karena apa? Email kalian kan udah masuk ke sini. Jadi hal ini semacam tidak aman. WordPress menyediakan fitur untuk kita mempost via email. Ya, dari Google Mail kita, dia bisa ngepost misalnya kategori cemana. Tapi cuekin aja, nggak usah dicoba yang ini karena agak rentan. Yang ini perbarui untuk layanan dia, RSS-nya nggak masalah lah, nggak usah dilewatin aja, tinggal kita simpan. Itu untuk menulisnya kaitannya dengan posting dan media. Kalau membaca, ini kaitannya di pengunjungnya. Jadi tampilan beranda Anda post-post terbaru. Maksudnya gimana post terbaru itu? Yang sekarang kita lihat, yang terbarunya adalah ini. Makin bawah, makin lama. Oke. Kebetulan ada 1, 2, 3, 4. 4 biji. Post terbarunya ada 4. Jika dia sudah sampai 10 post, dia 11 lah misalnya, mulai ke 11. Maka yang satunya itu dia older post tulisannya. Atau post dahulunya. Post baru tulisannya kayak gitu. Jadi kalau udah banyak banget dia ada kayak gitu. Jadi website WordPress ini sangat banyak. Nanti dia ada tulisan yang post terdahulu, post apa, ceritanya seperti itu. Ini ada nggak ya? Kita coba lihat. Kayaknya ada deh. Nah, kayak gini nih. Older entries, artinya yang lamanya. Nanti ada lagi newer tulisannya misalnya di sini. Newer entries. Nah, kayak gini. Dan older, berarti yang lebih lama lagi. Dibatasi. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, 10. Pengaturannya dari mana? Ya dari sinilah. 10 biji yang ditampilin untuk satu halaman. Jika halaman selanjutnya tinggal di next atau di apa. Nah, terus ini. Teks penuh itu, seluruh tulisan kita tampil dulu. Tapi kita bisa menghematnya dengan kutipan doang. Jadi putus dia, nggak usah penuh. Jadi orang mau ngeliat isi lengkapnya, berdasarkan yang kita pilih ini kutipan. Nah, biasanya sih kalau nggak mau untuk feed doang, kutipan aja yang ditampilkan. Kenampakan di mesin pencari, justru kita mau tampil di mesin pencari. Ya, karena apa? WordPress itu kaitannya sangat SEO friendly. Jadi, supaya tampil ya jangan dihalangi. Justru kita tampil saat orang mencari, lebih bagus di website kita. Simpan sampai ini. Sampai ini ada yang mau bertanya? Udah membaca, udah menulis, udah umum. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Kemudian ada namanya diskusi. Sebenarnya best practice-nya untuk diskusi ini adalah tugas yang kalian yang nggak jadi itu. Yang saya bilang, kakak kelas kalian saya siksa. Dengan apa? Dengan ngasih tugas mengkomentari website berbasis WordPress. Di mana komentar itu harus tampil. Nah, nggak tampil gimana? Walaupun benar itu WordPress, berarti nggak dihitung. Nah, cerita kelanjutannya, pemilik website umumnya mengatur pengaturan diskusi ini untuk komentar. Contoh, orang harus terdaftar dulu dan sudah login baru bisa komen. Berarti kita aktifkan. Apa yang terjadi? Jadi kalau dia nggak login, dia cuma pengunjung web. Nah, ini kan dia buka nih, misalnya buka web Gadgets BCA. Dia mau komen. Karena dia sudah login, ya, dia tinggal ngisi komen, masuk sebagai ini. Ya, kalau nggak,
dia nggak bisa mengkomen. Kapan dia baru bisa masuk? Nah, itulah kembali lagi ke pengaturan yang namanya daftar anggota yang tadi, yang kayak di sini nih. Jadi, di sini kita atur pengguna harus terdaftar dan masuk dulu baru bisa komen. Ya minimal mereka sebagai subscriber atau pelanggan. Nah, ini pengaturannya. Nanti kapan kalian menggunakannya begini? Jika web kalian udah online dan jika kalian mau ngatur mereka bisa komen, ya caranya di sinilah. Tinggal dipakai. Terus yang penting juga, komen baru tampil jika kalian sudah setujui secara manual. Selama belum kalian setujui, maka dia nggak tampil. Nah, untuk lebih aman, kalian review dulu. Boleh dicentang. Nah, ini selebihnya kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Membalas nggak atau pakai logo apa, kalau orang belum terdaftar dia nggak tampil. Nah, harusnya di web kalian yang sekarang, di laptop kalian, ini yang kalian muncul kan. Yang saya kan ada muncul foto nih, yang kalian harusnya foto begini. Ini bisa kalian ganti-ganti nih, ya. Gambarannya kayak gitu. Jadi orang yang belum ada ID misalnya nggak ada tampil apa-apa, kalian bisa gunakan seperti itu. Atau retro atau apa, tinggal disimpan kalau udah. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau masih diam, saya anggap belum. Yang penting lagi media. Nah, kok ada 150, ada 300? Apa ini? Angka keramat kayak hotel, kata orang yang bilang ya. Bukan hotel. Nah, ini ceritanya. Apa sih yang begini nih? Ini, saya coba cari gambar. Gambar Rian Cahaya Fajar. Oh, Rian Cahaya Fajar ini cerita atlet. Saya coba more, saya ambil yang gambar yang agak gede. Plus. Yang gede ya. Yang inilah. Ukurannya 2282. Saya simpen foto ini. Gambar ini. Saya asal-asal taruh. Nah, foldernya folder ke SI5J pertemuan kedua misalnya. Saya save. Terdownload lah gambar itu. Ini gambarnya. Nah, kalau saya upload, berarti kan satu file nih yang saya upload nih. Kita lihat ya nih ya. Berarti saya upload dari sini nih, misalnya menu media, tambah baru. Saya mau ngupload satu file ini, tinggal tarik. Ya, selesai. Inilah dia barangnya. Nah, yang mau saya bilang seperti ini. Saya kan ngupload satu. Sebagai ciri WordPress, ini folder aplikasi WordPress kalian. Di WP konten nanti ada folder upload. Ada tahun, ada bulan. Ada nama file. Lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah? Yang benar kata kalian. Masa sih 9? Ini ada 9 biji. Pak, kok kan upload sih kok? Iya, ceritanya seperti ini. Jadi, pengaturan ini maksudnya apa? Kita lihat ukuran miniatur atau thumbnail dengan lebar maksimal 150, tinggi 150, maka dia akan menghasilkan suatu gambar baru yang ukurannya 150 kali 150. Jadi di resize sama dia, di crop sebegini, ya. Nanti maksimalnya 300 ada lagi, 768 ada lagi, 1024 ada lagi, 1200 ada lagi, dan seterusnya. Ini sesuai ukuran yang dia ada, ya. Nah, dia menyesuaikan perkalian semua 1024, 2 kali lipatnya 2048, dan seterusnya. 1080, 1980 tuh misalnya udah kualitas yang lebih di tengah-tengahnya lagi. Nah, kenapa hal itu mungkin? Karena ada di pengaturan ini. Dia yang bekerja. Kenapa? Seperti yang kalian pernah belajari di DPW kemarin, ada gambar kecil diklik menjadi gambar besar, ya. Itulah namanya ukuran miniatur. Nah, dia untuk memaksimalkan hal itu. Jadi waktu load nggak perlu lama. Nggak perlu terlalu lama buka webnya. Jadi saat diklik itu baru tampil gambar ukuran sebenarnya. Nah, disinilah pengaturannya. Pak, kalau kekecilan, kalau 150 saya maunya 250, ini 500, ini 2048 bisa. Itu nanti dapat hasilnya ya dia udah otomatis di sini mau nge-cropnya. Nah, itu gambarannya untuk pengaturan media. Tergantung ya. Jadi kalau kita mau hemat
space di hosting, karena apa-apa diukur dari space-nya. Sama kayak teman kalian nanya tadi, mau tera-tera katanya beli hard disk kan, ya makin gede ukuran ya tentunya makin mahal. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu, makin hemat kita menggunakan space di hosting, ya pembayarannya itu harusnya lebih hemat, nggak bengkak. Nah, ngaturnya bisa dari sini 100 aja atau 50 aja biar cepet web saya kata kalian kan, dan lebih hemat saya bayarnya, bisa seperti itu. Nah, itu untuk media. Kemudian di soal UTS juga ada tentang permaling. Nah, permaling ini bentuk linknya atau URL kalian. Contohnya, jika saya sedang buka Gadis Mandiri Idaman Setiap Pria, ini mengacu ke format tahun, bulan, tanggal 18 hari ini, 18 Oktober. Kalau saya ganti ke yang paling atas, ke biasa, saya klik simpan, apa yang terjadi? Saya coba reload lagi, saya buka halaman ini. Tentang Gadis BCA, Jagoanku Balmon, saya buka, saya klik lagi Gadis BCA. Kita lihat ya, pria maco itu, gadis idaman. Kalau secara konten dia tetap sama. Yang beda adalah struktur linknya. Terus untuk apa manfaatin seperti ini? Nah, misalkan kalian suka teka-teki nih, nggak mau link itu panjang-panjang, mau nge-share-nya, linknya bentuk yang pendek seperti ini. Ini bisa salah satunya digunakan seperti itu. Lebih simple, tinggal ngasih angka ujungnya berapa misalnya, ya simple. Walaupun angka itu otomatis digenerate oleh si WordPress-nya. Nah, kita bisa atur di sini. Atau mau lebih lengkap, yang URL SEO friendly, kalian bisa gunakan yang seperti ini, terstruktur dia. Atau hanya cukup nama tulisannya, misalnya kalian bisa gunakan yang ini. Tergantung kebutuhan kalian. Atau mau lebih detail, oh saya mau tahu tulisannya dibuat tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Kalau ini bulan, kalau ini arsip keberapa, ya bebas. Tapi di soalnya nanti ada saya minta sesuai nama tulisan. Misalnya kalian pilih nama tulisan itu yang mana ya. Nah, tinggal diatur. Di sini opsional dia kategorinya kalau mau nampilin apa. Nggak usah diganggu juga, nggak masalah ini. Simpan. Kalau nama tulisan dia jadi nama tulisan. Terakhir, nah ada namanya privasi. Privasi ini untuk WordPress versi jadul sih nggak ada. Ini semacam pernyataan atau disclaimer. Misalnya, jika pengunjung mengunjungi website kita, maka cookies dari pengguna itu akan diambil atau disimpan. Jadi kalau pengguna tidak setuju, akan menolak dan dia nggak bisa menampilkan halaman web kita. Jadi kalau dia mau baca-baca di web kita, dia harus mengaktifkan cookies misalnya. Ini kebijakan privasinya. Ya, jadi tergantung karena beberapa negara menerapkan aturan yang seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah tanggung jawab Anda menulis kebijakan privasi untuk mencerminkan sebuah persyaratan hukum. Ya, karena udah media online, kita kan nggak tahu juga ini hoax apa enggak, maka kita biasanya ada membuat pernyataan tentang website kita. Misal, konten di website ini merupakan di luar tanggung jawab kami. Anda boleh percaya, boleh tidak. Nah, itu sebagai bentuk pernyataan. Resep-resep COVID di dalam website ini belum kami uji coba. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Atau kalian mau tentang website topik horor. Penampakan ini adalah real pengalaman hidup saya. Saya adalah uka-uka, kalian bilang kan. Hahaha, sambil ketawa kayak gitu. Nah, boleh kayak gitu. Itu termasuk pernyataan disclaimer juga. Nah, itu tentang pengaturan privasi. Jadi biasanya kebijakan ini dijadiin suatu halaman. Nah, jadi orang mau lihat apa sih persyaratan semacam itulah saat kita nginstal software, baca readme, apa panjang banget misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan. Selesai pembahasan materi kita untuk hari ini. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau diam, saya anggap nggak ada. Kita bahas ke penghujung acara tentang yang saya minta voting. Oke, lihat baik-baik ya. Di awal cerita, sekali hari ini udah nambah satu lagi nih, jadi 74. Sebelumnya 68 ya, sekarang 74. Sebelum pagi tadi, bukan tadi, sore masih 73. Iya, masih 73 atau 72 malahan. Nah, ini yang mau saya bilang tentang voting ini. Jadi,
udah 48 yang memilih ya mau kuliah offline atau hadir di lab. Yang saya bilang, untuk pertemuan pertama kehadirannya dihitung dari ini. Nah, jadi gunakan nama masing-masing ya. Pertemuan kedua dihitung dari jawaban kalian yang ngirim link GitHub. Itu untuk tugas tadi. Itu pertemuan kedua. Nah, jadi tugas kalian tuh udah 2. Kegiatannya ngapain? Sebenarnya sama, nyatat. Dulu kalian nyatat pakai kertas, sekarang nyatatnya diminta menggunakan GitHub tadi. Nah, caranya seperti yang saya bilang ada di Classroom yang saya bilang ini loh teknis tugas. Nah, itu ditonton. Kalau nggak ngerti silahkan tanya. Oke, yang mau saya bilang seperti ini. Kabar sedihnya kelas kita overload. Kabar bahagianya mulai minggu ketiga kita sudah mulai offline. Nah, jadi H-3 sebelum hari Senin, tepatnya hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, H-3 sebelum hari Senin atau hari Sabtunya nanti saya akan vote. Kira-kira siapa yang benar-benar bisa hadir di pertemuan ketiga untuk offline? Karena apa? Bisa jadi si Dian Anggreni lagi dinas luar. Bisa jadi Arvina lagi syuting. Bisa jadi Muladi lagi menjadi penghulu orang kawin. Bisa jadi Sahrul lagi gunting rambut dan seterusnya. Walaupun sekarang mereka udah milih offline. Nah, nanti ditanya lagi. Karena apa? Kapasitas lab itu, kita di lab berapa ini ya? Info group ini. Kita di lab 4 kan? Itu kapasitasnya hanya 20. Nah, ceritanya gimana? Kabar selanjutnya, saya udah mengajukan ke Prodi, ke Dekan, ke Pak Bambang, agar dipertimbangkan kelas ini dipecah. Saya ulangi ya. Orang kita kan ada 73 kecuali saya ya, jadi 74 nih udah termasuk saya, berarti 73. Harusnya saya bilang bisa nggak dipertimbangkan untuk dipecah menjadi 2 kelas. Jadi kalau bisa dibilang kan maksimal berarti 40-40. Nah, karena 74 bagi 2 ini berapa? Berarti 36 ya, atau 37 dan 36. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi satu kelasnya ada 36 dan ada 37. Kesimpulannya apa? Nah, Prodi masih mau lihat lab kosong. Hari apanya belum tahu. Jadi nanti kalian ada dibagi. Jadi nggak sebanyak ini. Leteh kalian. Kapan Pak aku praktek? Kata kalian kan. Jatah labnya kita memang offline. Akan tetapi offline-nya terbatas. Mesti jaga jarak. Jadi ada kosong. Kayak kalian ujian itu loh. Satu ada orang isi. Di tengah-tengah kosong, baru satu lagi ada yang ngisi, kosong, baru ada lagi, dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk hal itu, maka nanti siapapun yang dipindah, harap legowo. Misalnya, oh dipindahin ke hari apa? Saya nggak tahu juga prodinya pindahin ke hari apa nanti intinya. Tapi yang pasti kelasnya akan dipecah. Nah, silakan tanyakan. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai ini? Mengenai pindah kemana, saya dapat info dari Prodi besok baru mau dilihat kira-kira jadwalnya kosong tuh di lab mana, di ruangan mana, jam berapa maksudnya. Yang pasti kan ini kelas sore. Nah, kira-kira ada komentar nggak dari kalian atau ada pertanyaan dari kalian? Boleh kasih komentar atau kasih pernyataan atau kasih apa? Udah jelas? Pak, artinya kan kalau pas bisa online ngabarin dulu gitu atau gimana? Nih, kalau kamu udah pasti online ya, itu online tuh tetap online. Nanti materinya materi delay nih. Delay itu dalam artian saya bisa ngupload videonya. Ya sebenarnya kalian tuh secara fisik sebenarnya memang nggak hadir dalam artian ke lab. Ini kan kayak gini nih online nih kita nih. Tapi saya nih bahasnya live session. Jadi kalau yang tetap milih online, saya nggak paksain harus datang ke lab, tenang aja. Tetap bisa online. Nah, kegiatannya gimana? Cukup di Classroom, absennya misalnya di Classroom, ya. Nanti, karena absen di Classroom tuh ya cukup jurusnya komen, tapi tetap ngerjain misalnya apa yang diminta di pertemuan hari itu. Kalau teman-temannya sih live langsung, kalau sekarang juga kan saya sedang live nih, tapi sistem live-nya, live saya mendemokan.
Bedanya nanti live di lab kayak pernah ngajar. Kayak dulu kan kalian sudah pernah sempat kan, karena kita sebelum Maret tuh pernah kuliah offline kan. Ujung-ujungnya pertemuan 4 atau pertemuan kelima kalian baru mulai online. Ya nggak? Zaman kalian lah intinya, yang pertama dulu semester 2 tuh kalian udah sempat offline. Nah kayak gitulah di lab itulah yang belajarnya. Dipandu langsung oleh dosennya, tapi yang enggaknya gimana? Nah itulah ada rekaman materinya. Itu yang bisa dicoba kalian, yang online. Yang datang tentunya kehadirannya ya diukur dari yang offline itu, yang hadir di tempat untuk absensinya. Apakah sudah jelas? Halo, si Andri? Sudah? Jelas Pak. Tapi pas kalau kita bisa offline kan Bisa boleh offline. berarti ya, Pak. Nah, kayak gini, saya nangkepnya sih pernyataan Prodi itu yang seperti ini nih. Coba didata siapa yang mau offline, tapi offline-nya konsisten, hadir, siapa yang mau online. Ini maksudnya saya nggak ngerti juga, tapi pertanyaan ini untuk menyeluruh kayaknya. Tapi itulah, biar lebih tahu kondisi, maka setiap minggu sebelum H+H-3 sebelum perkuliahan kita, ada baiknya saya tanya ulang nih. Kan bisa jadi, oh saya nih nggak bisa hadirnya hanya di pertemuan atau minggu kedua loh Pak, tapi minggu ketiga saya bisa. Maka kita perlu mendata berapa orang yang bisa offline-nya. Oke, tujuannya itu nanti. H-3 nanti akan saya data lagi, tapi syukur-syukur besok udah dapet kabar dari Prodi yang menyatakan bahwa kelas ini dipisah, siapa-siapa aja yang masuk kelas barunya nanti. Nah, nanti kan dari sisanya itu, kalau kita lihat kan dibagi 2 berarti 36, 37 nih. Nah, berarti nanti 20 maksimal. Taruhlah misalnya 20-nya 20 yang terbagi kelas ini yang SIJ, berarti nanti kalau 2 kelas kan SI5J, SI5K ya. Berarti 20-nya akan ada di minggu ketiga praktek. 20-nya mau praktek juga, berarti gantian di minggu keempatnya. 20 yang belum praktek di lab itu yang masuk ke lab. 20 yang udah duluan di minggu ketiga itu yang online dulu. Nggak gambarannya? Oh lah, ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi? Udah Pak, enggak. Enggak. Kalau enggak, seperti yang saya bilang ya, silakan kalian cek di classroom kalian. Di situ saya ada ngasih tahu tentang link yang mesti kalian coba. Silakan dicobalah ya. Yang tentang tugasnya. Yang pasti caranya udah lengkap kok di kelas SI5A dan SI5B tuh. Kalau kurang jelas, boleh tanyakan ke saya di grup ini biar temennya tahu juga apa yang kalian tahu. Oke, dicoba untuk tugasnya. Cara-caranya sekali lagi ada di kelas SI5A dan SI5B. Simpelnya kayak gini lah. Saya demoin bentar daripada kalian ini nih. Apa ya kira-kira Bapak? Oh, berarti kan kita buka github.com. Bikin repositori baru. Repositorinya namanya apa? Jangan kasih spasi. Namain sama aja nih. SI5J2122O. Nah, cara-caranya seperti ini. Jadi, ini nih sesuai nama kalian masing-masing. Repository name-nya SI5J2122O. Deskripsi. Berisi kesimpulan tiap pertemuan rekayasa web 2021-2022 Gasal kelompok SI5J. Nah, nanti kalian silakan tonton lagi ini, baru dicoba ya. Ini yang penting. Kalau di kelompok sebelumnya SI5B, SI5A, sama yang lainnya. Kalau sudah add readme, nanti otomatis readme itu isinya ini. Kalau sudah create, sangat simpel sebenarnya, cukup login, create. Tunggu kan. Kalau sudah, dia akan terdapat file readme doang. Nah, untuk pertemuan ke-1, kalian cukup ngapain? Cukup add file di sini. Ini nih saya nih belum tampil. Nah, baru tampil nih. Add file, create new file.
buat folder angka 1. Kasih garis miring. Itu artinya lagi ngebuat folder. Kasih nama file index.html. Udah, isinya apa? Pak, saya udah bikin Pak yang kemarin. Nah, coba buka yang kemarin. Buka github.com lagi. Yang kemarin kalian apa namanya? Repositorinya. Oh, Kula bikin dengan nama Recweb Pak. Kan Bapak nyuruh sekarang S5J. Iya, saya makanya S5J ini ya. Jadi sama semua nanti yang ininya. Recweb, silakan dibuka. Kemudian, yang kalian kan bikinnya misalnya ini kemarin tuh. Buka folder satunya. Kita sama untuk folder tuh kasih aja garis miring. Berarti setelah garis miring ada nama file. Nama filenya tuh index.html. Saya udah selesai kemarin gimana Pak? Buka filenya, diklik ya, udah diklik, ada tampil seperti ini. Nah, yang udah kalian bikin tuh boleh di copy, boleh di paste. Udah. Intinya kalau yang kalian udah berasa bikin, tinggal ngambil lagi, tinggal taruh ke repository yang baru ini. Foldernya 1. Jadi, untuk pertemuan 1, foldernya 1. Kalau sudah di commit. Udah di commit, habis itu mesti diapain? Nanti dia ada menyatakan ada folder 1 isinya index. Nah, bagian pentingnya di sini. Klik setting. Ya. Klik paste. Ini nih untuk bikin domain kalian aktif. Klik paste. Kalau udah, source-nya ini pilih main. Tinggal di save. Oke, sampai ini sudah selesai. Tapi kalian bukan ngirim ini ke saya. Tunggu dulu. Diklik dulu. Open link in new tab. Nah, jangan langsung ngirim ini ke saya, karena akan saya lihat 404 mana jawaban pertemuan 1-mu. Jadi jawabannya pasti aja. Tambahin 1, enter. 1 ini sendiri adalah folder kalian tadi. Kalau sekarang belum kelihatan, memang di GitHub itu nggak langsung. Dia ada delay-nya. Jadi biar tampil gimana? Nanti akses lagi. Nah, nanti saya akan balik ke sini. Ini sementara saya tinggalin. Tapi bukan bermaksud jahat gitu ya. Oh, habis mandi sempat dibuang, ditinggal. Enggak. Nanti dia belum aktif. Saya balik ke sini. Saya sembari bikin yang folder 2. Nah, berarti di sini ada tombol new file lagi. Untuk folder kedua, kita nulisnya 2 garis miring. Sama, ulangi index.html. Ketik lagi. Name. 1925 nama Ardo Jordi, kelompok SI5J. Di pertemuan 2 ini saya belajar, nah apa, 1 2 cara lengkapnya kalian lihat di video yang saya pernah kirim di Classroom itu. Kalau sudah di commit, intinya yang beda sekali lagi hanya folder penampungnya. Jadi nanti ada folder 1, ada folder 2, ada folder 3 ya, sampai setiap pertemuan, kecuali folder UTS dan folder UAS. Bisa jadi pun saya nggak minta jawaban kalian lewat Classroom, bisa jadi juga saya minta di sini. Nanti lihat kondisi lah. Berarti ini pertemuan 1, pertemuan 2 ya. Nah, saya coba akses ulang. Ini pertemuan 1, saya reload. Nah, udah keluar hasilnya. Ya, ini barangnya. Berarti untuk kedua, 1 ini tinggal ganti 2. Apa isinya? Nah, yang Ardo tadi. Udah bener. Berarti kalian ngabarin ke saya folder 1-nya ini, Pak. Ini kayak contoh ini tadi tuh. Pak, ini. Nih. Nah, tapi kan ini bedanya SI5A. Yang kalian, nah, ini SI5J. Terus, yang satunya untuk folder 2 berarti SI5J yang ininya angka 2. Inilah copy, kirim ke saya. Caranya persis kok. Nah, udah. Itulah yang kalian ngabarin. Ya, kenapa? Mana ngobrol-ngobrol. Hah? Jadi dengar.
Cara ngupload foto. Ya. Bisa. Ada di caranya yang saya kirim di SI5B dan SI5A tuh. Sangat gampang kok. Misalnya gini. Di folder 2 sudah didukung oleh foto ya. Nah, kita misalnya screenshot di kalian sekarang lah saya screenshot nih. Kan tombol print screen ada di keyboard ya. Print screen. Saya tinggal buka Paint. Saya tinggal paste. Ini kan yang kita lihat sekarang kan. Simpan. Nah, simpan dengan nama Rian Fajar. Misalnya seperti itu. Saya simpan. Rian Fajar itu kaca membesar lagi lah. Biar kalian enak melihatnya. Rian Fajar. Berikutnya bernama Rian Fajar.png. Ini saya upload ke folder kedua. Cara nguploadnya gimana? Nah, balik ke GitHub. Ini kan folder 1. Folder 2-nya adalah ini ya. Berarti add file, pilihnya upload. Nah, kalau udah pilih upload, dia akan tampil halaman uploadnya. Yang ini. Kita tinggal drag. Yang Rian Fajar. Tinggal tunggu dia ngupload. Mana nih? Oke, mau jalan nggak ini ya? Saya matiin video aja saya biar agak lebih cepat ya. Nah, sampai mana tadi? Ini. Nah, udah selesai nih. Kalau udah kita tinggal commit. Nanti di dalam folder 2 ada Rian Fajar.png. Nah, processing your file. Ya tunggu aja lah. Ini masalah jaringan juga biasanya kalau agak lama. Nah, buka folder 2. Harusnya kan saya nguploadnya di sini nanti. Jangan salah posisi aja nguploadnya. Upload di tempat yang benar. Jadi khusus folder 2 ini hanya tampil ya untuk yang ini. Nah, berarti kalau saya mau menggunakan Rian Fajar ini gimana? Buka index.html, diklik di edit. Nah, kalau udah masuk mode edit, kan kita mau nambahin gambar tadi kan. Ingat-ingat Ibu Hamidah kan ngajarin untuk gambar pakai tag image ya anak-anak. Untuk nama gambarnya apa Bu? Pakai src anak-anak. Kata Ibu Hamidah kan gitu. Untuk ukurannya gimana? Pakai width anak-anak. Nah, jadi tambahin width-nya 100%. Image source-nya sesuai nama file tadi. Nama file tadi apa ya? Rian Fajar.png. Berarti saya tinggal naruh di source-nya adalah satu tempat dia. Oke. Tinggal kita save, commit ini. Jika sudah, baru akses ulang halaman ini. Reload. Jreng-jreng. Kalau dia belum keluar, artinya filenya itu belum di-tag sama dia. Nanti tunggu aja beberapa saat lagi harusnya ada kok. Ya, ini memang dia butuh waktu, delay, kadang cepat, kadang lama. Tapi harusnya jurusnya hanya seperti ini. Nanti kalian lihat aja hasilnya dalam beberapa saat kemudian. Oke, caranya hanya begitu. Taruh aja satu folder. Nah, ini belum tampil-tampil juga nih. Jadi dia memang waktu ada loadingnya, bukan ada delaynya. Sampai ini ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman. Yang lain? Aman, Pak. Aman juga. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri nih. Saya akhiri pertemuan kita. Sekali lagi, sebelum diakhiri ada pertanyaan. Kapan pulang, Pak? Kapan pulang? Bukannya udah di rumah masing-masing? Nah, kayak gini nih gambarannya nanti. Ini reload. Nah, udah tampil nih sekarang. Seperti yang saya bilang, ada delay ya. Inilah gambarannya. Tuh, tapi tergantung internet ya. Kalau lagi sekarang sih pakai di rumah ya tetap lama internetnya dibandingin di kampus. Oke. Intinya udah tahu caranya, inilah caranya. Pak besar gile kalian kan. Kalian atur width-nya menggunakan pixel, jangan persen.
Di SI5A dan SI5B tuh ada. Nah, ini nih, diedit. Jangan persen. Persen ini kan ukuran ke layar. Kalau 100% ya selebar layar itulah. Berarti kalau 100 pixel, ya imut-imut dia. Tinggal kita commit lagi kalau ada perubahan. Nah, nanti tinggal dibuka ulang. Tapi sekali lagi, cepat apa lambatnya tuh tergantung dianya ya, tergantung situasi di server ya. Nah, kurang lebih gitu lah, tinggal kalian nyoba lagi sampai dia pasnya udah kecil. Nanti tinggal nunggu waktu aja ini. Udah bener kok skripnya seperti inilah caranya. 100 pixel beda dengan 100%. Sampai ini, adakah yang mau ditanyakan lagi? Karena materi kita udah selesai. Teknis kuliah, sekali lagi H-3 nanti akan saya kasih vote siapa yang kira-kira bisa. Tapi besok semoga udah ada hasil yang diinformasikan oleh Prodi terkait pembagian kelas menjadi dipecah maksudnya. Jadi kelompok ini bukan SI5J lagi, bisa jadi SI5J dan SI5K. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya? Enggak, Pak. Jika tidak, maka izinkan saya mengakhiri pertemuan kita di hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan tugasnya. Intinya tugasnya itu tiap minggu ada. Tapi tugasnya itu sebenarnya catatan kalian. Catatan kalian secara digital. Yang awalnya kalian nulis kertas, saya bilang cukup nulis di GitHub tadi. Nah, ini nih semacam hosting yang kecil-kecilan. Nah, ini udah kecil nih gambarannya tadi tuh. Ya, harusnya udah aman. Nah, cukuplah karena udah jamnya juga. Terima kasih, selamat malam, salam budi luhur, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu ya. Saya izin mengakhiri panggilan. Terima kasih semua. Dadah, selamat malam. Selamat malam. Iya.